Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa membekali diri dengan keimanan yang mantap, guna membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia, apalagi nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di tanggal 4 Sya'ban. Lebih kurang 25 atau 26 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Sebelum kita menemui dan bertemu dengan tamu yang agung dan mulia tersebut, tentu sebagai seorang mukmin yang baik akan membekali dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Karena tamu yang datang ini adalah tamu istimewa. Ibaratnya datang presiden ke rumah kita, tentu kita tidak siap ada aja, tapi kita akan bersiap-siap dengan sepenuh hati. Bagi orang yang selama ini tidak mandi, dia akan mandi. Rumahnya tidak dicat, dia akan cat. Kenapa? Karena presiden yang akan datang. Sebagai seorang muslim juga hendak demikian. Ketika tamu agung itu akan datang kepada kita, kita sudah berbenah diri, mempersiapkan diri kita lahir dan batin dengan segalanya. Termasuk ma'asyiral muslimin, ada beberapa persiapan
yang mesti kita siapkan sebelum Ramadan datang atau sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Pertama adalah persiapan ruhiyah. Kita mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa kita mantapkan keimanan? Tentu melalui ibadah-ibadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Makna berkahi kami ini ya Allah adalah kita sebagai seorang mukmin hendaknya meningkatkan ibadah kepada Allah. Ziyadatul khair, bertambah-tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ulama salafus salih terdahulu di kalangan sahabat dan tabi'in, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sangat antusias berdoa kepada Allah. Apa yang mereka doakan? Ayyuballighahum Ramadan, agar mereka sampai ke dalam bulan Ramadan. Nah, ketika mereka sampai ke dalam bulan Ramadan dan berlalu bulan Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah ayyataqabbalahu minhu, agar Allah menerima semua ibadah yang telah mereka lakukan. Kita sebagai seorang mukmin juga demikian, ma'asyiral muslimin. Kita sekarang sudah berada di dalam bulan Rajab. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita di dalam bulan Rajab. Kita berada di bulan Sya'ban, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keberkahan di dalam bulan Sya'ban ini. Makanya Nabi SAW agar senantiasa diberkahi oleh Allah, Nabi mengajarkan kepada kita amaliyah-amaliyah, amalan-amalan yang bisa sebagai persiapan bagi kita ketika Ramadan datang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sebagaimana riwayat dari Usamah bin Zaid, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban." Lalu apa jawaban Nabi SAW? "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban, kata Nabi, adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Di bulan Rajab mereka antusias berpuasa, membaca Quran, bersedekah. Namun ketika bulan Sya'ban semangat itu sudah kendor kembali. Makanya Nabi SAW banyak melakukan puasa, di antaranya adalah di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Zalika syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan saya ingin amalan saya diangkat kepada Allah. Wa ana shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Orang berpuasa, ma'asyiral muslimin, keadaannya selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matinya pun insyaallah dalam keadaan baik. Perbuatan yang dilakukannya insyaallah dalam keadaan baik. Maka Nabi mengatakan bahwa salah satu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, terletak di puasa. Nabi pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal, sahabat beliau radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Mau ndak aku tunjukkan kepadamu Muaz tentang pintu-pintu kebaikan? Lalu Nabi SAW menyebutkan pintu-pintu kebaikan. Yang pertama adalah as-saumu junnah. Puasa adalah perisai. Orang yang berpuasa maka dia tidak akan mampu untuk melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan. Dan justru dia akan semangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Makanya di dalam bulan Ramadan Nabi mengatakan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maknanya apa? Kita didorong untuk selalu melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan sedikit jalan untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Kenapa? Karena puasa. Maka orang beriman, ma'asyiral muslimin,
Dia hendak membentengi dirinya dalam kehidupan ini dengan berpuasa. Orang yang belum mampu untuk nikah, kawin, tapi ada keinginan untuk itu, maka Nabi menganjurkan untuk berpuasa. Sebab berpuasa itu lebih menenteramkan hati, menutup mata untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka orang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun jaminannya adalah surga dari Allah. Amal ibadah yang kita lakukan sudah ada targetnya. Namun puasa, as-saumu li wa ana ajzi bih, saya yang akan membalasnya, kata Allah. Begitu pentingnya pintu kebaikan ini puasa, maka kita sebagai seorang mukmin melatih diri kita agar ketika bulan Ramadan nanti kita tidak heran, tidak tercengang. Kenapa? Karena kita sudah latihan. Beberapa bulan yang lampau di Kota Bukit Tinggi ini diadakan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dan peserta itu tidak serta-merta langsung hadir dan tampil di Bukit Tinggi. Dia sudah latihan sekian tahun di kampungnya, di daerahnya masing-masing. Untuk apa? Supaya ketika tampil dalam MTQ dia maksimal. Kita sebagai seorang mukmin juga demikian hendaknya. Ketika kita bertemu dan berjumpa dengan tamu yang agung itu, jangan hanya sampai seminggu saja datang ke masjid, 15 hari saja datang ke surau, setelah itu kita melupakan. Padahal Nabi SAW semakin naik Ramadan, semakin ke 10 terakhir Ramadan, Nabi yang dilakukan Nabi, kata Aisyah, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Makin kurang tidur Nabi, makin banyak bacaan Quran Nabi, makin banyak zikir Nabi, makin banyak solat Nabi. Kenapa? Karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan di malam itu. Di malam-malam itu, itulah malam Lailatul Qadar. Orang kita tidak. Justru separuh bulan Ramadan itu mereka sibuk di pasar, sibuk di tempat kuliner, sibuk dengan mencat rumah, memperbaiki rumah dan lain sebagainya, melupakan jalan ke masjid. Padahal Nabi mengingatkan kepada kita bahwa nilai ibadah Ramadan itu adalah terletak di makin ujung Ramadan. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi lagi? Wa aiqaza ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya untuk beribadah. Istri dan anaknya dibangunkan untuk beribadah di malam hari. Tentu kita berkaca dan bercermin dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan terhadap istri dan anak-anak kita, bahwa semakin ke ujung Ramadan, mengingatkan semakin harus meningkat ibadah kita kepada Allah. Dan semua itu tidak akan mungkin kita lakukan kecuali kita mempersiapkan diri, latihan di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian persiapan kedua yang harus kita lakukan adalah persiapan jasadiah. Kita persiapkan jasad kita, fisik kita untuk selalu sehat. Kenapa demikian? Karena puasa butuh kekuatan. Karena puasa butuh keseimbangan dengan tubuh yang kita miliki. Makanya di antara dispensasi orang tidak boleh berpuasa adalah ketika sakit. Dia ingin berpuasa tapi dia sakit, maka boleh dia berbuka, tapi dengan syarat dan ketentuan dia mengqadha di luar bulan Ramadan. Kalau sekiranya dia masih mampu untuk mengqadha, maka dia mengqadha. Tapi kalau tidak mampu lagi karena dia sudah sangat tua, maka dia membayar fidyah. Maka oleh karena itu kita jaga kesehatan kita. Kita sambut bulan Ramadan dengan antusias. Kita sambut tamu yang agung tersebut dengan amalan kebaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, persiapan yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah persiapan maliyah. Imam Abu Lais, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang rajin dengan hartanya berinfak, bersedekah di jalan Allah. Ketika sudah sampai bulan Rajab, dia menutup semua tokonya, dia menutup semua bisnisnya. Untuk apa? Untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Dan dipergunakan hartanya untuk infak dan sedekah lebih banyak di dalam bulan Ramadan. Orang-orang tua kita juga demikian masa dulu.
Orang dulu batanak memasak pakai kayu. Memasak pakai kayu, kayu ndak dicari dalam bulan Ramadan, atau kalau masak sahur beko dicari malam tu ndak. Tapi jauh hari bulan Rajab itu dah disiapkan kayu yang banyak di halaman rumah. Supaya apa? Supaya mereka tidak terganggu dengan adanya Ramadan. Tidak terganggu ibadah mereka di dalam bulan Ramadan. Kita juga demikian hendaknya kaum muslimin. Dan bahkan tantangan kita hari ini justru lebih berbahaya. Kita dihadirkan gadget, HP, media sosial yang berbagai macam ragamnya. Dan terkadang ada orang lalai dengan demikian. Ada orang sibuk masyarakat muslimin dalam waktu Ramadan, padahal waktu-waktu itu waktu yang mustajab berdoa. Dengan kuliner, mencari pabukuan. Ada yang sibuk sambil menunggu waktu babuku main domino di lapau dan lain sebagainya. Banyak yang dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Tapi lupa dia bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Maka di antara persiapan kita masyarakat muslimin adalah persiapkan harta kita dari sekarang. Ketika dalam bulan Ramadan kita bisa berinfak lebih banyak, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat masyarakat muslimin, persiapan kita adalah persiapan ilmiah, keilmuan, mengkaji tentang syarat, tentang rukun yang membatalkan puasa, fadilah puasa, amalan apa saja dalam bulan Ramadan. Bukan dalam bulan Ramadan kita pelajari, tapi jauh sebelum itu, termasuk di dalam bulan Sya'ban ini. Maka persiapan kita 4 itu yang harus kita persiapkan pokoknya. Kalau itu sudah kepersiapkan, insya Allah ketika datang Ramadan hati kita bergembira, hati kita senang, hati kita sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ada orang dulu, 2 orang yang bermimpi sahabat Nabi SAW. Satu orangnya meninggal sebelum Ramadan, yang kedua meninggal setelah Ramadan. Meninggal sebelum Ramadan, dalam mimpi sahabat ini, dia surganya agak di bawah. Tempatnya tidak senikmat orang yang meninggal setelah bulan Ramadan. Kemudian ditanyakan kepada baginda Nabi SAW bahwa mimpi saya ini wahai Rasulullah. Ada sahabat yang meninggal sebelum Ramadan, ada sahabat yang meninggal setelah Ramadan. Sahabat yang meninggal sebelum Ramadan ini, dia mati syahid di jalan Allah. Mati syahid pahalanya besar. Tapi sahabat yang meninggal setelah Ramadan ini, dia tidak ikut berjihad syahid di jalan Allah, tapi dia maksimal ibadahnya dalam bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, itulah keutamaan dan kelebihan Ramadan, yang ketika seorang hamba melakukan maksimal beribadah dalam bulan Ramadan, mati dia setelah itu, maka tempatnya adalah nikmat yang paling bagus di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.